Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading general Libra dari tanggal 8 hingga tanggal 14 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang sesuai dengan kamu. Bila perlu kamu cek Sun, Moon, and Rising kamu ya, supaya lebih jelas apakah energi atau bacaan ini seutuhnya resonate terhadap kamu atau sebagian atau sama sekali tidak. Oke, untuk Libra ada Four of Cups, the High Priestess, Ten of Swords, dan Eight of Wands. Ya, untuk Four of Cups-nya ada perasaan bosan ya di minggu ini. Iya, dan ketika kamu sudah merasa bosan untuk Libra sendiri, saya ngelihat motivasinya hilang. Ya nggak semangat untuk ngerjain apapun gitu. Bahkan untuk bersihkan rumah pun nggak semangat gitu ya. Jadinya tidur aja gitu ya. Ada The High Priestess. Ya ini seperti pendalaman spiritual juga yang kamu lakukan. Di minggu ini banyak belajar untuk memahami black and white, hitam putih dari perjalanan hidup kamu ya mengenai dunia ini gitu ya. Ada juga ini semacam bentuk rahasia ya, rahasia ilahi ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang kehilangan pasangan ya. Ya, ketika kita kehilangan pasangan ya, ditinggal mati ya, biasanya kita kan erat ini kaitannya dengan memahami kuasa Allah atau Tuhan di balik ini semua. Ada semacam pembelajaran yang kita petik dari pengalaman ini. Ya, ada Eight of Wands. Ada banyak sebenarnya kegiatan atau pekerjaan yang harus kamu pikul, yang harus kamu selesaikan. Ya, ada berupa perjalanan juga yang kamu idam-idamkan. Sepertinya kamu bosan. Ya, ada ya beberapa di antara kamu ngerasa jenuh dengan situasi kamu yang gini-gini terus gitu ya, kerja monoton terus. Jadi pengen sekali jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, pengen rasanya pindah tempat kerja, kamu merasa nggak sanggup untuk stay di tempat kamu kerja ya. Situasi emosional kamu di minggu ini sepertinya nggak stabil ya. Kadang marah, mudah terpancing situasi, marah, sedih, lebih ke marah dan sedih sih di minggu ini. Ya, ini erat kaitannya dengan the lovers, pasangan kamu yang udah ninggalin kamu. Ya, ada semacam keinginan kamu untuk pergi merantau. Ya. Ada rasa frustasi ya, rasa sedih yang luar biasa di minggu ini. Kamu ngerasa bahwa nggak ada jalan keluar untuk ini gitu. Ya. Untuk Libra sendiri ya, di minggu ini ada semacam self-destruction. Ya, ketika kamu udah terbawa emosi, situasi emosional seperti ini bisa menghancurkan diri sendiri gitu loh. Dan ini nggak bagus ya untuk kesehatan kamu. Ketika kamu udah khawatir dengan masa depan kamu, keuangan kamu, pekerjaan kamu, itu mempengaruhi kesehatan kamu. Ya, di minggu ini kamu perlu memperhatikan imunitas tubuh. Ya, ketika kamu juga bosan, kamu tidak memiliki motivasi untuk bekerja, melakukan apapun itu, bentuk pekerjaan apapun itu ya. Tetapi ketika kamu bahagia, kesehatan kamu itu membaik ya, apalagi kalau keuangan baik, kamu senang, bahagia ya. Ada semacam pencapaian, ada semacam hal yang tidak memuaskan kamu di sini, di karir ataupun di asmara. Ketika kamu merasa tidak mencapai target ya, tidak mewujudkan atau tidak mendapatkan apa yang kamu impikan, kamu ngerasa down sekali gitu. Dan ada semacam
penilaian terhadap diri sendiri yang terlalu detail. Jadi kurang sedikit kamu bisa jadi membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Ya si Anu begini, kenapa ya saya begini gitu. Ya, dan itu akan semakin membuat kamu semakin emosional, semakin sensitif, semakin sedih, semakin merasa hidup kamu nggak berharga gitu. Padahal sebenarnya nggak demikian gitu ya. Ada jalan keluar nih selalu ya. Ketika kamu bangkit berdiri, kamu berusaha ya, tetap memiliki energi di chariot itu tuh ya. Kamu memiliki energi di chariot di sini dan juga ada the lovers. Artinya ada beberapa di antara kamu tetap memiliki pekerjaan, ada bentuk tanggung jawab yang tetap kamu bisa emban gitu. Cuman sepertinya pengaruh dari situasi hubungan kamu dengan seseorang ya, kehilangan ini membuat kamu sedih banget ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu ini memang benar-benar kehilangan pekerjaan ya, kehilangan peluang kesempatan untuk travel atau bekerja di luar kota atau di luar negara. Ini yang membuat kamu ngerasa udahlah semuanya udah berakhir semacam gitu ya. Padahal sebenarnya kesempatan itu kan nggak cuma satu aja gitu ya. Ada banyak sih kesempatan. Ada Five of Pentacles, kamu ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada jalan keluar, ngerasa semuanya buntu, ya, semuanya gelap, semuanya ninggalin kamu, nggak ada yang ngebantu kamu, nggak ada yang memberikan uluran tangan, semacam itu di sini ya. Ya, padahal sebenarnya jika kamu mencari, akan ada jalan keluar itu, ya. Kan ada gitu ya kata nilai-nilai motivasi yang diajarkan lewat ajaran religius. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah kamu akan menemukan jalannya, kan gitu ya. Ya kalau kamu berdiam diri aja di sini nih, terlalu fokus dengan hal-hal yang membuat kamu sedih, ya kapan bisa menemukan jalan itu, kan gitu ya. Kapan pintu itu bisa terbuka? Kan nggak akan terbuka kalau bukan kamu yang membuka. Ya harus kamu gitu ya. Jangan mengharapkan orang lain untuk membukakan pintu terhadap kamu. Oke, untuk Four of Cups, ada Queen of Wands. Oke, saya buka dulu semuanya untuk Libra ya. Oke, ada Nine of Cups dan juga Ten of Pentacles. Iya, seperti ada harapan kamu, keluarga ngedukung, nge-support kamu ya dari segi financial. Ya, ada juga ini yang mengharapkan dukungan mental, moral dari anggota keluarga. Pengen sekali memiliki keluarga yang memberikan stabilitas kenyamanan hidup terhadap kamu ya. Ada juga ini semacam ketika kamu memiliki keluarga yang benar-benar nge-support kamu dari segala bidang apapun, artinya kamu memiliki semangat yang optimis ya, optimis untuk berkarya ya, melakukan pekerjaan sesuai dengan passion kamu ya. Ini erat kaitannya juga ini dengan hasrat ya, masalah seksual. Kalau di minggu ini saya ngelihat untuk Libra sendiri begitu sangat tabu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Apalagi bagi kamu yang memiliki pasangan belum menikah gitu ya. Jadi sangat-sangat bisa jadi ini yang membuat kamu ngerasa frustasi, sedih gitu ya. Ya, ada semacam godaan. Ya, ada semacam godaan, tetapi ya sulit ya untuk dikatakan ya. Ya, memang untuk bekerja keras ya, kamu bekerja keras di sini gitu ya. Cuman sepertinya situasi yang monoton yang seperti itu aja terus gitu membuat kamu bosan, kamu jenuh gitu ya. Kehilangan seseorang ini begitu sangat besar sekali perannya di dalam hidup kamu, bahkan mempengaruhi karir kamu, semangat kamu di dalam bekerja. Ya, harus ada nih di sini munculkan lagi semangat itu ya.
harus buat perencanaan lagi untuk masa depan. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, memperoleh pasangan yang memberikan stabilitas kenyamanan hidup terhadap kamu, ya pastikan harus ada usaha gitu ya. Ya, harus terbuka juga dengan seseorang. Jangan banyak menyembunyikan rahasia gitu. Ya, ada semacam rahasia di sini, agenda gitu ya, sebelumnya dengan pasangan. Ya, dan ini sepertinya penyebab adanya kehilangan. Ya, untuk light worker-nya ya, saya langsung buka untuk Libra. Light worker Libra, please. Ada writing, ada juga light and love, dan juga leadership. You heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. Iya. Kamu bisa sembuh atau terinspirasi atau menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain nanti atau mengajari orang lain untuk bangkit dari keterpurukan. Itu ketika kamu memang benar-benar sudah berhasil keluar dari masalah kamu sendiri, kan gitu ya. Ya, jadikan ini menjadi pengalaman buat kamu dan ya bangkitlah Libra gitu ya. Jangan berdiam diri, jangan gara-gara kamu bosan dengan situasi kamu lantas tidak bersemangat mengerjakan apapun yang ada di hadapan kamu gitu ya. Isilah hari-hari kamu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kamu kerjakan yang ada di hadapan kamu gitu. Jangan larut terhadap pikiran-pikiran negatif terhadap seseorang yang ninggalin kamu, ya terhadap hal-hal yang hilang dari kehidupan kamu yang kamu anggap berharga gitu ya, yang membuat kamu sedih, ngerasa frustasi seperti bakalan nggak ada nih orang yang care sama saya selain dia. Ya, dia ini yang care sama saya, semacam gitu saya lihat di sini ya. Siap. Oke, untuk leadership, take charge of this situation. Ya, jadilah sosok yang memiliki jiwa leadership untuk diri kamu sendiri gitu ya. Kalau bukan kamu yang membangkitkan diri kamu sendiri, siapa lagi kan gitu ya. Kalau bukan kamu yang berdiri sini, membuka pintu ini dan mencari jalan itu, siapa lagi yang akan membukakan pintu terhadap kamu ya. Okay, light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. Ya, tujuan kamu di dalam hidup ini adalah untuk membawa pencerahan terhadap diri kamu sendiri, membawa cinta juga terhadap orang-orang di sekitar kamu. Jadi jangan fokus terhadap keterpurukan kamu. Ingatlah bahwa orang-orang di sekitar kamu juga membutuhkan kamu, membutuhkan kehadiran kamu, ya, membutuhkan cahaya ataupun cinta kamu. Ya, kadang gitu ya, walaupun kita sedih gitu ya, kita punya masalah gitu, tapi ketika kita mampu tetap memberikan cahaya atau cinta itu terhadap orang lain, ya dengan sendirinya kita akan memperoleh respon balik, semacam perhatian atau pencerahan dari orang-orang lain juga gitu ya. Jadi jangan fokus terhadap masalah sendiri gitu, fokus terhadap detail-detail dari segala sesuatu yang kamu anggap kurang di dalam kehidupan kamu gitu. Pekerjaan kamu kurang memuaskan, gaji kamu kurang memuaskan, seseorang ini nggak pas dengan kriteria saya nih gitu ya kan. Jadi terlalu detail di dalam menilai ya. Jangan jadi sosok yang judgmental lah gitu. Nobody's perfect kan gitu ya. Oke, untuk Libra, untuk asmara, give your relationship a chance, stay optimistic, dan keep an open mind. Yep, berikanlah kesempatan untuk seseorang yang care dengan kamu ya. Jangan sampai ketika kamu kehilangan nanti baru nyesal kan gitu ya. Ya, karena di sini saya ngelihat ada energi Scorpio, Cancer, Pisces nih yang menawarkan stabilitas kehidupan jangka panjang. Ini bagus secara financial ya, stabil, nyaman. Kamu bisa bahagia ini dengan energi ini. Tetapi sepertinya kamu di sini terlalu fokus terhadap hal-hal yang tidak sesuai, terlalu fokus dengan hasrat keinginan kamu gitu ya, maunya seperti ini gitu ya, kriterianya seperti ini, harus begini gitu ya kan, ada semacam standar gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Ya, nanti kamu misalnya kehilangan ini nggak dapat yang lebih baik dari sini, nanti nyesal kan gitu ya. Ada juga energi Virgo, Taurus,
Capricorn di sini nih gitu yang membuat kamu sedih gitu ya. Ya. Oke, untuk yang kedua, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ya, tetaplah berpikir positif, memiliki keyakinan dan juga kepercayaan terhadap pasangan kamu. Ini akan membawa keharmonisan antara kamu dengan pasangan kamu. Mungkin beberapa di antara kamu kurang yakin, kurang percaya dengan pasangan kamu ya. Itu yang membuat kamu seperti ada rahasia nih, ada hal-hal yang tidak aku ketahui dari dia nggak terbuka. Ya, hal-hal yang semacam ini kurang cocok dengan saya. Ya, saya pengennya adanya kerjasama di dalam suatu hubungan ini, ada bentuk komunikasi yang terbuka gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, itu yang kamu inginkan sih di satu sisi di sini gitu ya. Ya, tetaplah berpikir positif gitu ya. Mungkin ini hanya pikiran negatif kamu aja. Untuk oracle asmara kamu mengingatkan kamu untuk berpikir positif loh gitu. Artinya belum tentu apa yang kamu pikirkan di sini ya mengenai pasangan kamu itu seperti yang kamu pikirkan gitu ya. Oke, yang ketiga ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Iya, soulmate kamu mungkin berbeda dengan tipe kamu yang kamu udah underline gitu ya, yang udah kamu garis bawahi tipe kamu yang seperti apa. Udah ada ekspektasi kamu mesti limingho gitu ya. Hidungnya mesti mancung, kulitnya harus putih gitu ya. Badannya harus tinggi gitu ya kan. Jadi mungkin nggak seperti itu yang kamu dapatkan gitu ya pada kenyataannya. Tapi ya mana sih yang lebih penting, fisik atau perhatian gitu ya. Lebih penting perhatian kan gitu ya. Jangan sampai menyesal gitu ya. Itu aja, jangan sampai menyesal. Kalau di sini saya ngelihat untuk perspektif di minggu ini ada kesedihan, ada juga kehilangan ya. Seseorang yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, seperti penyesalan ya, semacam itu ya. Jangan sampai seperti ini gitu ya. Jangan terlalu detail di dalam menilai orang lain gitu ya, karena nobody's perfect ya. Demikian buat Libra, semoga ini bermanfaat. Bila kamu ngerasa ini resonate terhadap kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan ya, jangan lupa untuk tetap bersemangat ya, supaya kamu bisa berbahagia di minggu ini. Sampai jumpa buat Libra, bye bye.